Shalom, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Apakah adik-adik hari ini berbahagia? Bahagia sebab Tuhan Yesus sayang aku. Puji Tuhan, kita mau mendengarkan renungan pagi anak-anak lagi loh. Renungan pagi anak hari ini berjudul Seri Misteri Kehidupan dan Kematian bagian yang ke-6 dengan judul Yesus Membangkitkan. Nah, adik-adik pasti ingat nggak? Pada seri sebelumnya kita sudah belajar mengenai anak dari janda di Sarfat yang hidup kembali karena Tuhan menjawab doa dari Nabi Elia. Apakah adik-adik masih ingat? Masih. Puji Tuhan kalau masih ingat. Nah, pada seri ini kita akan belajar bahwa ada manusia yang lain yang dibangkitkan oleh Tuhan. Siapakah dia? Lazarus. Wah, pintar sekali adik ini. Benar sekali, hari ini kita akan belajar mengenai cerita Lazarus. Tapi sebelumnya kita akan membaca dulu cerita di dalam Yohanes 11 mengenai Lazarus dibangkitkan. Nah, mari kita baca ya sama-sama. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia." Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Jadi, siapa manusia yang lain yang dibangkitkan oleh Yesus? Lazarus. Iya, benar sekali.
Manusia itu adalah Lazarus, seorang yang Maria dan Marta katakan sebagai orang yang dikasihi Tuhan. Lazarus bangkit karena Yesus yang membangkitkannya. Betul atau tidak? Betul. Iya, benar sekali ya. Jadi dari kisah ini kita tahu bahwa Yesus berkuasa membangkitkan Orang mati. Iya, benar sekali. Itu adalah Tuhan Yesus yang sanggup membangkitkan orang karena Ia adalah Tuhan. Dan dalam cerita lain, Yesus juga membangkitkan anak perempuan Yairus. Nah, sekarang kita tahu bahwa Yesus berkuasa membangkitkan manusia yang Ia kasihi dan mengasihi Yesus. Bahkan kuasanya untuk membangkitkan manusia masih berlaku sampai saat ini. Bahkan ketika Ia datang yang kedua kalinya, seperti yang dicatat dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-52, dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Jadi adik-adik, jika seandainya kita diizinkan untuk mati, siapa yang percaya dan mau dibangkitkan oleh Yesus? Saya. Oke, tentu saja kita semua juga ya. Adik dan kakak juga mau dibangkitkan oleh Yesus. Dan Yesus sudah berjanji untuk membangkitkan kita semua. Dan jangan lupa bagian kita yaitu Mengasihi Yesus. Oke, bagian kita mengasihi Yesus dengan dibuktikan melalui cara hidup kita yang baik dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan itu yang tertulis di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15 dan Wahyu 14 ayat yang ke-12. Dan hidup bahagia bersama dengan Tuhan selamanya akan menjadi bagian kita semua. Itulah renungan pagi yang dapat kita dengarkan. Selamat pagi dan Tuhan memberkati kita. Amin. Yeay.